Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja tidak. Syiah membuat 5 macam maulid. Nanti bulan maulid haram lagi. Mengapa dilarang oleh Rasulullah? Dalilnya kullu bid'atin dhalal. Katanya kembali pada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Rasulullah SAW keluar dari rumah. Ternyata sekelompok sahabat sedang duduk-duduk. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma ajlasakum? Ada apa kalian duduk-duduk di sini? Mengapa kamu berkumpul duduk-duduk?" Ternyata para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna narullah azza wa jalla." Rasulullah, kita ini duduk-duduk karena berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nahmaduhu ala an hadana ini. Kita memuji kepada Allah karena memberikan hidayah pada kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memuji kepada Allah wa manna alaina bika. Karena Allah menganugerahkan engkau pada kami. Jadi duduk-duduk karena Allah menganugerahkan Rasulullah kepada kita. Nah, ini kan acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara tahun baru Islam, apalagi acara nuzulul Quran, karena semuanya anugerah. Ternyata apa? Setelah para sahabat menjawab begitu, Rasulullah meminta Allah ajlasakum ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, kalian tidak berkumpul duduk-duduk kecuali tujuannya itu. Sahabat bersumpah, Allah maha jelasana illa dzalik. Demi Allah Rasulullah, kita ini berkumpul duduk-duduk memang untuk itu, gak ada lagi. Setelah para sahabat bersumpah, Rasulullah bersabda, "Inni la astahlifukum tuhmatan lakum." Sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena gak percaya pada kamu. Tapi mengapa tadi aku menyuruh kamu bersumpah? Walakin akhbarani Jibril anifan. Barusan malaikat Jibril memberitahu saya, innallaha yubahi bihumul malaika. Sesungguhnya Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Nah, hadis ini dapat diamalkan oleh kita kalau kita menggelar acara maulid. Jadi acara maulid ini ada dalilnya, jangan dikira gak ada dalilnya. Karena acara maulid ini yang merekomendasikan, yang menetapkan, yang menjalankan para ulama internasional, para ulama seluruh dunia yang kealimannya memang tidak diragukan. Bukan ilmunya abal-abal. Kembali pada Quran, cuma ayatnya hanya satu. Bukan itu ulama kita. Memang ulama yang benar-benar ulama. Ini yang dimaksud kembali pada Quran. Nah, mereka ini juga kalau ngomong kembali pada hadis, itu kata mereka. Kamu ini tujuannya apa? Mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Setelah kita teliti, ternyata kembali kepada hadis versi mereka bukan kembali pada semua kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Bukan, tetapi maksudnya kembali kepada satu hadis saja. Hadis apa? Yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semuanya pakai hadis ini. Nanti bulan maulid
edisi sebelumnya sudah banyak ya penjelasan tentang Maulid Nabi, bagaimana sebenarnya fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Saya ingin memadukan antara konsep Maulid dengan fatwa Ibnu bin Bas. Ini butuh nalar tinggi nih ya. Saya sebagai mahasiswa S3 tentu ada kewajiban untuk menganalisis antara teks dengan konteks. Saudara yang berbahagia, kita tahu perayaan Maulid Nabi itu adalah isinya, kontennya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam skala yang lebih besar, itu mengadakan pengajian, ya, menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Ini kenyataan real perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau konsep yang telah dilakukan oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada fatwa bin Bas yang substansinya mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh saudara kita, termasuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa al-kiram, innal ijtima'ah li darasati madhhabis salafis shalih. Ya. Saudara yang berbahagia, ini fatwa beliau, berkumpul untuk mempelajari madhab ya ulama salaf as-shalih. Di antaranya wa min da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara mempelajari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ta'rifun nasi biha, dan mengenalnya manusia ya dengan dirosah itu, wa hathuhum al istimsaki bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salafu hadhil ummah, dan mendorong manusia untuk istiqamah terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jawabannya bagaimana? Amrun wajibun, termasuk hal yang wajib. Wa min a'zamil qurbi ila Allah, termasuk salah satu cara yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bin Bas ya, tentang apa yang dilakukan oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah merayakan Maulid dan lain sebagainya, ramai-ramai dalam kebaikan, itu amrun wajibun, kalau mendorong keistiqomahan manusia terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini fatwa beliau. Jadi tidak melihat sebenarnya siapa yang diperingati, siapa yang dikaji. Tetapi inti di sini sudah jelas. Kalau substansinya adalah agar manusia itu istiqomah terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, mengenal sejarah Nabi Muhammad, amrun wajibun wa min a'zami al-qurbi ila Allah Ta'ala. Wajib. Wah, ini ada yang mengatakan wajib ini menurut Syekh bin Bas ini. Kenapa kok wajib menurut bin Bas? Li'annahu ta'awunun alal khair. Karena yang demikian itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan, wa tasyawurun fil ma'ruf, bermusyawarah dalam kebaikan, wa bahthun lil wusul ilal afdal, ya, dan mengkaji yang terbaik, ya. Inilah saya kira bin Bas ini mendukung terhadap kegiatan walaupun fatwanya tadi hanya mengarah ke dalam satu konteks. Tapi di sini ketika dilebarkan konteksnya, ini di dalam Maulid sangat didukung oleh fatwa Syekh bin Bas. Jadi bin Bas pada hakikatnya menghalalkan atau membolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW karena di dalamnya ada upaya bagaimana umat ini istiqomah terhadap ajaran Nabi. Ya, di dalamnya termasuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya ta'awunun alal khair, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, inilah saya kira teman-teman Wahabi perlu paham tentang dalil ini, bahwa Syekh bin Bas itu mendukung perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dimaksud tujuannya adalah demikian. Mudah-mudahan manfaat barakah. Salam Ahlussunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.